wilayah NTT? Oh, baik, baik. Terima kasih. Untuk wilayah NTT yang kita memakai waktu Indonesia Tengah, fase gerhana total nanti mulai pukul 19.03, kemudian puncaknya adalah pukul 19.33. Dan fase total berakhir nanti di jam 20.03 waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau masyarakat ingin melihat momen terbaik, fokusnya sekitar pukul 19.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Tengah. Iya, demikian, Pak. Oke. Nah, kenapa wilayah timur Indonesia disebut punya visibilitas yang lebih baik dibandingkan wilayah barat begitu, Pak? Iya, oke. Karena semakin ke timur, ini bulan terlihat lebih tinggi dan gerhana bisa diamati lebih baik saat malam sudah berjalan. Jadi dalam press release BMKG dijelaskan bahwa wilayah bagian timur Indonesia mendapat peluang melihat fase-fase penting gerhana lebih utuh dibandingkan wilayah barat. Pada beberapa tempat di wilayah barat ini melihat bulan saat gerhana itu sudah berlangsung, jadi tidak utuh dari awal sampai akhir. Tapi kalau untuk di NTT seluruh fasenya bisa diamati. Oke. Nah, secara keseluruhan durasi gerhana lebih dari 5 jam. Fase mana yang lebih penting untuk diamati masyarakat, Pak Arif? Yang paling menarik tentu adalah yang fase totalitas ya, karena pada fase inilah bulan ini tampak paling gelap dan kemerahan warnanya, walaupun seluruh proses gerhana itu berlangsung 5 jam 41 menit, 5 jam 41 menit 51 detik ya. Tetapi fase totalitasnya sendiri berlangsung sekitar 59 menit 27 detik. Jadi sekitar 1 jam ya. Dan itu biasanya merupakan momen utama yang ditunggu oleh masyarakat. Oke. Nah, kalau kita bicara soal perbedaan, Pak, apa perbedaan antara fase parsial dan totalitas yang mungkin sering membingungkan publik begitu? Ya, oke. Sederhananya fase parsial itu adalah saat sebagian permukaan bulan masuk ke bayangan bumi, jadi tampak seperti terpotong oleh kegelapan gitu ya. Sedangkan kalau fase total itu totalitas adalah saat seluruh permukaan bulan itu masuk ke dalam bayangan inti bayangan bumi, sehingga bulan tampak jauh lebih gelap dan berwarna merah daripada hari-hari yang biasa kita lihat bulan yang berwarna cerah. Oke. Nah, kalau saat puncak gerhana bulan akan tampak merah begitu, Pak ya. Apa sebenarnya yang terjadi secara ilmiah, Pak Arif? Warna merah ini muncul karena sinar matahari yang menuju bulan harus melewati atmosfer bumi terlebih dahulu. Jadi kalau kita perhatikan atau kita amati sehari-hari, cahaya matahari itu kan warnanya putih ya, tetapi sebetulnya dia itu adalah terdiri dari bermacam-macam warna seperti pelangi. Jadi ketika cahaya ini masuk ke atmosfer bumi, kemudian cahaya yang biru atau dengan panjang gelombang pendek ini lebih banyak dihamburkan atau disebar. Sedangkan cahaya yang merah dengan panjang gelombang yang lebih panjang lebih banyak diloloskan, jadi melewati atmosfer, sehingga yang sampai ke bulan ini didominasi oleh warna merah. Itulah sebabnya saat gerhana total bulan bisa tampak berwarna merah tembaga. Oke. Nah, ini ini banyak masyarakat begitu Pak yang menyebut fenomena ini tuh sebagai blood moon begitu ya. Apakah istilah ini apakah istilah ini tepat sasaran begitu Pak secara ilmiah begitu? Sebenarnya istilah blood moon ya, atau bulan yang berwarna merah darah itu ada istilah populer, boleh dipakai dalam bahasa populer karena masyarakat mudah memahaminya ya sebagai bulan yang tampak berwarna merah. Tetapi secara ilmiah istilah yang lebih tepat adalah gerhana bulan total. Ya, tapi NASA sendiri memakai istilah blood moon ini dalam penjelasan edukatifnya untuk publik. Jadi tidak apa-apa kita menggunakan istilah blood moon, tetapi untuk ilmiahnya lebih tepat kita menggunakan gerhana bulan total. Oke, mungkin kalau dari NASA sendiri yang menyampaikan itu jadi populer begitu di kalangan publik begitu Pak ya?
Iya, betul. Secara internasional di kalangan publik lebih dikenal sebagai blood moon. Oke. Nah, apakah fenomena ini Pak memiliki dampak terhadap aktivitas sehari-hari? Misalnya pasang surut laut di wilayah NTT, apakah aman diamati dengan mata telanjang begitu Pak Arif? Secara umum tidak ada dampak yang berbahaya secara langsung untuk aktivitas masyarakat ya. Kalau ada misalkan pasang kenaikan pasang atau pasang yang lebih tinggi itu bukan karena bukan gerhananya yang menyebabkan secara khusus, tetapi karena saat bulan purnama posisi matahari, bumi dan bulan itu kan hampir segaris. Sehingga memang bisa memicu pasang yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya kalau gerhana bulan itu kan terjadinya juga pada saat bulan purnama ya. Jadi matahari, bumi, bulan itu berada dalam satu garis. Nah, efek ini gerhana ini sendiri tidak menyebabkan tambahan efek ekstrim yang di luar pola pasang surut yang purnama normal ya. Jadi tidak ada dampak yang khusus untuk gerhananya sendiri, tidak ada dampak yang ekstrim. Kemudian untuk apakah aman diamati? Ya, ini berbeda dengan bulan bukan berbeda dengan gerhana matahari. Kalau gerhana matahari kan kita tidak boleh melihat matahari secara langsung, tetapi kalau untuk gerhana bulan tidak masalah karena ini kita tidak melihat cahaya matahari langsung, tetapi melihat cahaya yang dipantulkan oleh bulan. NASA juga menegaskan bahwa gerhana bulan aman dilihat dengan mata telanjang di semua fase atau semua tahap tanpa perlu kacamata khusus. Jadi kalau misalkan ada binokuler atau teleskop juga itu hanya untuk membantu melihat detailnya agar lebih jelas saja. Oke, baik. Berarti memang yang cukup berbahaya kalau dilihat pakai mata telanjang itu lebih ke gerhana matahari begitu Pak Arif ya? Iya betul, gerhana matahari yang berbahaya. Oke, tahun 2026 ini Pak ada 4 kali gerhana, tetapi hanya satu yang bisa diamati dari Indonesia. Mengapa demikian Pak Arif? Karena gerhana ini tidak bisa dilihat di semua tempat di bumi pada saat yang sama. Jadi untuk visibilitas gerhana itu tergantung pada posisi wilayah pengamat terhadap sisi bumi yang sedang malam dan terhadap lintasan bayangan dalam peristiwa itu. Jadi untuk yang sebentar malam tanggal 3 ini gerhana bulan total ini pun tidak dapat diamati dari Afrika dan Eropa. Jadi mereka tidak melihat fase-fasenya. Tetapi kita kebetulan di posisi di Indonesia, seluruh wilayah Indonesia bisa mengamati gerhana terutama puncak gerhana bulan total ini. Nah, tahun 2026 ini memang ada 2 gerhana matahari dan 2 gerhana bulan, tetapi hanya gerhana bulan total di tanggal 3 Maret ini yang bisa diamati. Data dari NASA juga menunjukkan bahwa gerhana lain seperti gerhana matahari total tanggal 12 Agustus, ini nanti tanggal 12 Agustus itu ada gerhana matahari total juga, tetapi bisa terlihat di Greenland, Islandia, Spanyol, dan Rusia. Sementara kita tidak bisa mengamati pada saat itu. Sedangkan ada lagi gerhana bulan parsial tanggal 27 atau 28 Agustus nanti. Ini teramati di Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia bagian barat. Jadi Indonesia memang tidak berada pada wilayah yang memiliki visibilitas untuk melihat 3 gerhana yang lain. Jadi ini kesempatan baik begitu Pak Arif ya, bisa dibilang ya, karena ini kita bisa melihat gerhana bulan totalnya begitu ya? Iya betul, kesempatan yang sangat langka ini sebetulnya. Nah dari gerhana ini bagian dari seri Saros 133 Pak ya. Apa artinya bagi masyarakat awam begitu Pak? Untuk masyarakat awam, Saros ini bisa dipahami sebagai keluarga gerhana. Jadi berulang dengan pola yang mirip. Jadi siklusnya ini sekitar 18 tahun 11 hari. BMKG juga menyebut gerhana 3 Maret ini merupakan anggota ke-27 dari rangkaian gerhana 71 seri Saros 133. Artinya gerhana ini bukan peristiwa acak, tetapi bagian dari rangkaian astronomi yang dapat dihitung dan diprediksi jauh hari. Jadi
fenomena ini langka bagi mata kita, tetapi dalam astronomi sebenarnya ini sangat teratur, bisa dihitung dan diprediksi. Seperti itu, Pak. Oke. Ini kalau kita bicara soal gerhana ini, apakah kondisi cuaca di NTT akhir-akhir ini diprediksi mendukung pengamatan pada 3 Maret nanti ini, Pak? Untuk NTT ya, terutama wilayah-wilayah kita di NTT, perakiraan BMKG saat ini menunjukkan kondisi malam tanggal 3 Maret sekitar pukul 19 sampai 22 cenderung berawan. Artinya memang peluang pengamatan masih ada, tetapi kualitasnya sangat tergantung pada ketebalan awan pada saat nanti malam. Karena perakiraan juga bisa berubah-ubah, jadi masyarakat sebaiknya terus memantau pembaruan BMKG nanti pada saat-saat mendekati pengamatan. Oke. Nah, kalau dari BMKG sendiri, apa rekomendasi BMKG untuk masyarakat agar bisa mengamati dengan optimal, Pak? Ya, yang pertama pilih lokasi yang langit timurnya ini terbuka, tidak ada penghalang. Karena nanti kan bulan muncul dari timur, jadi ketika kita melihat ke timur tidak ada bangunan atau pepohonan atau mungkin gunung yang bisa menghalangi pandangan kita. Kemudian juga cari tempat yang minim penerangan lampu. Jadi kalau bisa agak gelap supaya kita tidak cahaya-cahaya tidak mengganggu visibilitas bulan. Kemudian juga cari tempat yang aman untuk berkumpul. Jadi tidak perlu alat khusus juga, tetapi kalau ada binokuler atau teropong ini akan lebih membantu. Kemudian kalau ingin mendokumentasikan bulan yang berwarna merah ini bisa menggunakan kamera dilengkapi dengan tripod supaya tidak ada guncangan atau yang menyebabkan blur itu untuk image-nya nanti. Dan yang paling penting cek terus perakiraan cuaca resmi BMKG menjelang waktu pengamatan. Iya betul. Ini kalau dari BMKG juga ini sangat penting, Pak ya. Daripada kita menunggu tetapi ternyata awannya lebih tebal begitu kan. Iya betul. Jadi sangat disayangkan begitu, Pak ya. Betul. Oke. Ini Pak, ini akan jadi pertanyaan terakhir, Pak ya. Mungkin bisa disampaikan pesan BMKG NTT kepada masyarakat menjelang fenomena ini, Pak Arief. Ya, pesan kami gerhana bulan total ini adalah fenomena alam yang aman, indah, dan edukatif. Jadi tidak perlu ditakuti. Justru ini bisa menjadi momen belajar bersama keluarga dan anak-anak untuk mengenal ilmu pengetahuan secara langsung dari langit malam dan mengagumi keindahan ciptaan Tuhan. Kemudian juga untuk masyarakat bisa memantau website resmi BMKG, layanan perakiraan cuaca BMKG, dan aplikasi resmi info BMKG untuk pembaruan kondisi cuaca. Oke. Berarti memang sudah ada ini ya Pak Arief, kanal resmi yang bisa dipantau untuk update cuaca real time-nya begitu, Pak ya? Ya betul, website resmi kita BMKG www.bmkg.go.id atau juga bisa aplikasi info BMKG di HP kita. Oke, baik Pak Arief, terima kasih banyak Pak Arief ya sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol di Labuan Bajo pagi ini untuk RRI Labuan Bajo, Pak ya. Sama-sama Pak. Oke, baik pendengar. Pendengar, fenomena langit ini bukan hanya indah, tetapi juga mengingatkan kita tentang keteraturan semesta begitu ya. Catat waktunya Selasa 3 Maret 2026, puncak gerhana bulan total pukul 18:33 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih banyak buat kepada Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang, Bapak Arief Tama ya. Saya Agung Seni pamit dari Labuan Bajo pagi ini. Tetap bersama kami di RRI Labuan Bajo, Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Terima kasih banyak Pak Arief. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1